Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Pratama, ketua dari kelompok 8. Sebelum memulai video presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota lain dari kelompok 8, yaitu Halo, perkenalkan saya Mutiara Dwi Kusnadi. Halo, perkenalkan saya Siti Balkisar Haliza. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, izinkan saya untuk memulai video presentasi materi bab 8 yang berjudul Studi atas struktur pengendalian intern. Manajemen memiliki beberapa kepentingan dalam merancang struktur pengendalian intern yang efektif. Kepentingan tersebut ialah kepentingan klien dan kepentingan auditor. 1. Kepentingan klien. Kepentingan klien terdiri atas keandalan pelaporan keuangan, mendorong efisiensi dan efektivitas operasional, ketaatan kepada hukum dan peraturan. Keandalan pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum bagi investor, kreditor, maupun pengguna laporan keuangan lainnya. Mendorong efisiensi dan efektivitas operasional. Pengendalian dalam organisasi berguna dalam mencegah pemborosan dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Salah satunya dengan cara memberikan perlindungan atas aktiva fisik maupun non-fisik dan catatan-catatannya dari kerusakan dan penyalahgunaan. Ketaatan kepada hukum dan peraturan. Perusahaan harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan erat dengan akuntansi seperti Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta yang tidak berkaitan langsung dengan akuntansi seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Perburuhan. 2. Kepentingan auditor. Kepentingan auditor terdiri atas keandalan pelaporan keuangan dan penekanan pada pengendalian atas golongan transaksi. Keandalan pelaporan keuangan. Auditor mempunyai tanggung jawab mengungkapkan kecurangan manajemen dan pegawai. Auditor seharusnya menekankan pada pengendalian yang berkenaan dengan keandalan data serta pengendalian yang mempengaruhi informasi manajemen intern seperti anggaran dan laporan kerja internal. Penekanan pada pengendalian atas golongan transaksi. Auditor menekankan pada pengendalian atas golongan transaksi dikarenakan keakuratan dari hasil sistem akuntansi atau saldo akun sangat tergantung pada keakuratan masukan dan pemrosesan atau transaksi. 3. Sistem akuntansi tipikal. Ada 3 konsep dasar yang mendasari penilaian atas struktur pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian, yaitu tanggung jawab manajemen, keyakinan memadai, dan keterbatasan bawaan. Tanggung jawab manajemen. Manajemen ialah yang harus menetapkan dan melakukan pengendalian usaha. Konsep ini konsisten dengan persyaratan bahwa manajemen yang bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keyakinan memadai atau kepastian wajar. Perusahaan seharusnya mengembangkan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan mutlak bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Keterbatasan bawaan. Walaupun disertai kehati-hatian dalam perancangan dan implementasinya, efektivitas struktur pengendalian intern sangat tergantung kepada kompetensi dan ketergantungan orang yang menggunakannya. 4. Elemen struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern telah mencakup 5 kategori dasar kebijakan prosedur yang dirancang dan digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian intern dapat dipenuhi. 5 kategori yang disebut komponen struktur pengendalian intern ini adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, dan komisaris, dan pemilik suatu usaha terhadap pengendalian dan kepentingan satuan usaha tersebut. Elemen penting yang harus dipertimbangkan auditor untuk tujuan pemahaman dan penetapan lingkungan pengendalian adalah: yang pertama, integritas dan nilai-nilai etika, yaitu produk dari standar etika dan perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek. Yang kedua,
komitmen terhadap kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan. Yang selanjutnya yaitu falsafah manajemen dan gaya operasi. Manajemen melalui aktivitasnya memberikan tanda yang jelas kepada pegawai tentang pentingnya pengendalian, sehingga pemahaman atas filsafah dan gaya operasi membuat auditor dapat merasakan sikap manajemen terhadap pengendalian. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu satuan usaha manajemen membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional usaha dan menaksirkan bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian dilaksanakan. Selanjutnya yaitu Dewan Komisaris atau Komite Audit. Dewan Komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya yang aktif dalam menilai aktivitas manajemen. Agar menjadi efektif, anggota audit harus memelihara komunikasi yang terus-menerus pada auditor intern maupun ekstern. Yang selanjutnya, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Metode komunikasi formal mengenai wewenang dan tanggung jawab menjadi sangat penting karena mencangkup cara-cara dari manajemen tentang pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan pengendalian, organisasi formal, dan rencana operasi, kebijakan dan prosedur kepegawaian. Aspek paling penting dalam sistem pengendalian adalah pegawai. Meskipun pegawai tersebut kompeten dan terpercaya, namun tiap-tiap orang tentu memiliki kelemahan yang melekat yang dapat merusak kinerjanya. Oleh karena itu, dalam menyediakan pengendalian yang efektif, metode bagaimana pegawai direkrut, dievaluasi, dan digaji merupakan bagian yang penting dari struktur pengendalian intern. 2. Penetapan risiko oleh manajemen. Penetapan risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis oleh manajemen atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Penetapan risiko manajemen berbeda tetapi berkaitan erat dengan penetapan risiko oleh auditor. Manajemen menetapkan risiko sebagai perancangan dan pengoperasian struktur pengendalian internal untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan. Sedangkan auditor menetapkan risiko untuk memutuskan bahan bukti yang dibutuhkan dalam audit. 3. Sistem akuntansi. Kegunaan sistem akuntansi sebagai suatu usaha adalah untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu satuan usaha dan untuk mengelola akuntabilitas atau tanggung gugat atas aktivitas terkait. 4. Prosedur pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya. Terdapat 5 kategori pengendalian, antara lain 1. Pemisahan tugas yang cukup. Kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Kelima, pengecekan independensi atas pelaksanaan. 5. Pemantauan. Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian efektivitas, rancangan, dan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya yang telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. 6. Dokumentasi struktur pengendalian intern. Terdapat 3 metode yang bisa digunakan dalam mendokumentasikan pengendalian struktur pengendalian intern. Pertama, deskripsi naratif. Naratif adalah deskripsi tertulis dari struktur pengendalian intern klien.
Penggunaannya sudah lazim untuk struktur pengendalian inter karena mudah dijelaskan. Kerugiannya adalah sulit menjelaskan struktur pengendalian inter dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, bagan arus. Bagan arus pengendalian inter adalah penggambaran dengan simbol, diagram, atas dokumen klien dan urusan arus dalam organisasi. Bagan arus menguntungkan karena dapat memberi tinjauan sekilas mengenai sistem klien yang bermanfaat sebagai perangkat analis auditor dalam evaluasi. Ketiga, kuesioner pengendalian inter. Kuesioner pengendalian inter menayangkan satu rangkaian pertanyaan mengenai pengendalian dalam setiap bidang audit. Kuesioner merupakan daftar pengecekan yang bermanfaat untuk mengingatkan auditor mengenai berbagai macam pengendalian yang seharusnya ada.